Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Nasib Orang Jahat. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Kita melihat kemarin mengenai gambaran mengenai neraka. Yesus menggunakan api Hinnom untuk menggambarkan api neraka seperti yang tertulis dalam Matius 18 ayat 9. Sehingga dengan demikian api Hinnom melambangkan api yang menghanguskan pada penghakiman yang terakhir. Ia menyebutkan sebuah pengalaman di balik kematian, Lukas 12 ayat 5, dan bahwa mereka akan membinasakan tubuh dan jiwa, Matius 10 ayat 28. Bagaimana sifat api neraka itu? Apakah orang jahat akan dibakar di sana untuk selama-lamanya? Apakah adil Tuhan bila seorang yang mencuri ayam akan masuk ke neraka dan dihukum untuk jutaan tahun? Nah, menurut Alkitab, Allah menjanjikan hidup kekal hanya kepada orang yang benar. Upah dosa ialah maut, bukan hidup yang kekal di dalam api neraka. Kitab suci mengajarkan bahwa orang jahat akan dilenyapkan, bahwa mereka akan binasa. Mereka tidak hidup dalam keadaan sadar selama-lamanya, melainkan akan dihanguskan. Matius 13 ayat 30 dan Malaki 4 ayat 1. Mereka akan dibinasakan, Mazmur 145 ayat 20, dan serta dilenyapkan. Berbicara mengenai penghakiman atas orang-orang jahat, Perjanjian Baru menggunakan istilah kekal dan selama-lamanya. Istilah ini merupakan terjemahan dari Yunani ainios, diterapkan kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Untuk menghindarkan salah pengertian, seseorang harus mengingat bahwa aionios adalah istilah relatif, di mana maknanya ditentukan oleh objek yang diterangkannya. Jadi apabila kitab suci menggunakan kata aionios atau selama-lamanya kekal mengenai Allah, itu berarti bahwa ia memiliki eksistensi yang baka karena Tuhan itu abadi. Tetapi apabila kita ini digunakan untuk manusia yang fana atau makhluk yang dapat binasa, maka yang dimaksudkannya ialah selama orang itu hidup atau benda itu masih ada. Dengan demikian kita harus berhati-hati dan jangan salah mengerti. Kesalah pengertian mengenai hal ini dapat menyebabkan kita mempunyai persepsi yang salah mengenai Allah, pencipta kita. Yang jelas, Allah itu adil dan kasih. Upah dosa adalah maut dan kita harus mati. Namun dalam kasih karunia-Nya, Dia tidak akan menghukum manusia lebih dari seharusnya. Marilah kita sembah Allah yang adil dan kasih, karena hanya Dia sajalah yang merupakan sumber keselamatan kita. Kiranya Tuhan memberkati.